Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu wa shadaqa Rasul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kawan-kawanku karib yang insyaallah dirahmati Allah, rahimani rahimakumullah. Semoga masih sehat walafiat, kuat jasmani dan kuat rohaninya. Kalau kuat jasmaninya insyaallah kalian semua sudah kuat. Fitrahnya manusia dibuat Allah, tubuhnya sedemikian rupa. Mau puasa sehari semalam insyaallah pencernaan masih bagus. Kalau puasa 12 jam itu udah cukup. Di belahan bumi lain ada puasa itu sampai 18 jam. 12 jam. Kaliren ya kita itu mungkin gitu ya. Tapi kenyataannya Allah sudah ciptakan bagian tubuh kita itu sedemikian rupa hebat dan sudah siap diisi dengan materi-materi puasa, menahan lapar dan dahaga. PR-nya umat Islam, kita semua ini anak-anakku, jamaah rahimani rahimakumullah, PR-nya kita itu menyiapkan materi rohaninya. Nah, tadi dalam temanya bagaimana fikih ibadah, terutama masalah sahur, proses dan berbuka. Jadi nanti anak-anakku, teman-teman rahimakumullah, bisa diperhatikan. Nanti ada kuis kan, berhadiah. Tapi belum umroh, masih bekal buat umroh. Ada madu, nanti ada mushaf, ada Al-Quran terjemah biar anak-anak bisa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran terutama ya. Siapa yang sudah sampai juz 15 ada enggak nih? Tunjukkan jari. Yakin Lutfi? Iya. Wah, Ian sudah. Nggak jadi ya. Wah Nadia, jadi lagi 14,5 berarti. Nggak jadi lagi ya. Wah mainan ini. Alhamdulillah ya, bukan buat pamer tapi motivasi. Ada sahabat-sahabat Rasulullah itu sehari khatam. Ada yang sehari khatam 2 kali, ada yang sampai 3 kali, ada sampai 4 kali. Ada yang kalau kita ada yang tepar ya, baca Al-Quran sampai sehari khatam, masya Allah ya. Tapi bisa enggak? Bisa. Nah, contoh sekarang kalau mau anak-anakku membaca Quran bisa khatam sampai 30 juz, itu tadi sudah di mukadimah tadi ya. Jadi habis sholat nanti minimal 2 lembar atau 3 lembar. Enteng kok sebetulnya baca itu. Kalau ada kecintaan, ada target, ada keinginan yang kuat, insya Allah baca Quran itu nikmat. Apalagi kalau baca Qurannya sambil memahami, sudah paham, semakin nikmat. Ketemu bacaan yang menggembirakan bisa senyum, ketemu bacaan yang menakutkan kita bisa sedih, ketemu bacaan yang mengancam kita akan azab Allah kita bisa takut dan istighfar sama Allah. Nah itulah kelebihan kalau sudah memahami bacaan Quran. Bukan kebalikannya, pas harusnya bacaan yang menakutkan kita malah ketawa-ketawa. Nah enggak pas. Anak-anakku jamaah rahimani rahimakumullah, karena temanya adalah tentang berbuka dan sahur dan berbuka, maka sekarang diperhatikan. Ada kaidah yang namanya sunnah. Sunnah itu kalau dilihat dari hukumnya itu berarti boleh dilakukan jika dilakukan mendapatkan pahala, dan
jika ditinggalkan akan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sunnah kadang-kala dipakai oleh generasi kita sebagai suatu kegiatan ibadah yang aras-arasan mau dilakukan karena hukumnya sunnah. Tetapi sebetulnya kalau kita tarik ke zaman sahabat, kalau sahabat itu melihat Rasulullah melakukan sesuatu, itu para sahabat langsung berusaha untuk mencari tahu apa yang dilakukan Rasulullah, untuk apa dan kenapa. Setelah tahu langsung diikuti. Jadi levelnya sunnah para sahabat itu wajib, bahkan wajib ya. Piye carane, bagaimana caranya saya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sekarang dibandingkan dengan kita generasi sekarang, mau sholat aja tanya, ini sholat sunnah apa wajib? Nek sunnah ya sudah, nggak usah, saya yang wajib saja. Pertanyaannya, wudhu itu sunnah apa wajib? Wajib kalau mau sholat ya. Kalau tidak, berarti hukumnya sunnah. Kalau mau sholat, hukumnya wajib. Barang siapa yang mau sempurna sholatnya, maka sempurnakanlah wudhunya. Ekuivalen dengan sahur. Sekarang puasa Ramadan hukumnya wajib, sahurnya hukumnya sunnah. Tetapi apakah Rasulullah pernah meninggalkan sahur Ramadan? Nah, itu yang harus dipelajari. Rasulullah kalau tidak uzur tidak akan meninggalkan sahur. Sehingga pendapat beliau mengatakan sempurnanya puasa kita adalah jika kita bisa menyempurnakan sahur. Jangan sampai anak-anak menyepelekan sahur hanya gara-gara ngantuk. Wah, rapopo, aku ora sahur gak masalah, kuat sampai maghrib, bahkan sampai misa bisa. Kalau hanya kuat-kuatan yo monggo boleh, tetapi kan tugas kita sebagai penerus Rasulullah mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Nah, sahur itu jangan untuk dolanan. Tapi nek pas nonton Barcelona lawan Real Madrid kok iso dotangi jam 1. Sekalian sahur Pak, yuk Pak sahur. Lah ngopo engko enek bal-balan. Semangatnya bukan main. Karena apa? Wujud, kelihatan ya. Oh, bal-balan bisa ditonton. Nah, hadiahnya orang sempurna sahurnya kan nggak bisa ditonton. Nah, anak-anakku insyaallah dirahmati Allah, pertama sahur itu jangan disepelekan. Kalau dalam keluarga kita masih aras-arasan menyiapkan sahur, sampaikan sahur itu penting loh. Bahkan dalam waktunya itu bernilai mustajabah, bernilai doa-doa yang kita sampaikan saat sahur itu mustajab, dikabulkan sama Allah. Asal kita dua, satu sungguh-sungguh, yang kedua istiqomah, tenanan terus menerus disampaikan sama Allah di bulan Ramadan. Ya, serius, tidak memandang siapapun kita, dosa kita sebanyak apapun dan seterusnya. Kita habis mendem ya, sebelumnya nakal suka mendem, sekarang Ramadan khilaf, insaf, terus doa sama Allah, monggo. Yang penting saat sahur jangan disepelekan. Tenanan sahurnya, ojo ngantuk, mangan sendok sak sendok makan nasi sendok nyesek karena ngantuk atau apa. Pas makan sahur tertidur di meja, berarti kita tidak menyempurnakan sahur. Tenanan ya, menyiapkan sahur dengan baik berarti kita sudah menyiapkan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Selain niat sebelum sahur atau di malam harinya kita niat bahwasanya besok hari ya Allah saya akan berpuasa Ramadan. Jadi yang pertama itu anak-anakku insyaallah dirahmati Allah, tenanan sahurnya jangan hanya digunakan untuk menunggu sahur. Seperti banyak itu acara televisi yang tertawa bersama Pak Chandra, wah, tertawa sahur bersama Pak Suryan. Acaranya apa? Bikin kita tertawa terbahak-bahak atau kita sampai lupa nikmatnya sahur. Nikmatnya sahur itu mensyukuri nikmat sahur sama Allah. Sehingga kita lupa ternyata saat sahur itu lebih baik kita sudah bersih ya, sudah berwudu, sudah siap. Sehingga ada yang namanya sunnah kedua, mengakhirkan sahur. Nah, aku insyaallah dirahmati Allah, sekarang yang kedua tentang kaidah sahur. Sunnahnya adalah diakhirkan. Diakhirkan itu berarti mepet-mepet dengan batas akhir bolehnya kita makan. Jadi kalau makan sahur jam 1, batasnya sahur itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Dapat hadiah
Tanda tanya. Angkat tangan. Batasnya sahur itu apa? Ya, silakan Mas Herlambang dijawab. Betul sekali. Hadiahnya nanti ya pas kuis. Sekarang hadiahnya adalah tepuk tangan. Yes. Just hadiahnya terbatas masalahnya. Jadi betul batasannya itu azan subuh Mas Herlambang ya, barakallahu fiik. Jadi kalau kita pakai batasan imsak, nah anak-anak harus perhatikan imsak itu secara lugha bahasa Arabnya itu artinya stop. Artinya stop, tahan. Artinya tahan. Dan dalam kaidah fikih yang namanya imsak Pak itu adalah azan. Jadi imsak itu azan subuh. Tapi kenyataannya di lingkungan kita imsak itu semacam lampu kuning. Hati-hati, tanda kalau mau subuh. Jadi sebetulnya kalau imsak itu sebetulnya ya sudah berhenti. Tapi berhentinya kita makan kan azan subuh. Sehingga digunakan untuk pembatas antara sahur dan berhentinya kita saat terdengar azan subuh. Tetapi jangan dibuat-buat ya. Terdengarnya yang tadi masjid yang paling aduh kayak yang dekat, saya nggak denger ya, bukan itu ya. Sekarang teknologi sudah jelas. Anak-anak bisa lihat jam tangan, jam digital, handphone masing-masing itu jamnya kan on time semua. Terus kita lihat jam-jam abadi yang ada di selebaran, jadwal sholat itu kan ada. Oh jam subuh itu jam 4:28 menit. Ya sudah, berarti batasan kita pakai itu boleh. Kalau pakai azan nanti enggak. Azan radio ya suwe ya, pakai radio Jakarta. Ya suwe banget sahurnya kok. Atau azan mana? Kalau patokan azan itu zaman Rasulullah yang masih menggunakan sistem mendengarkan. Yang terdekat siapa? Saat itu Bilal azan, yaitu yang dipakai patokan. Ini sudah berhenti sahur. Kalau sekarang kan teknologi sudah hebat. Azannya di Manchester sana, Manchester United, Manchester Inggris sana, kita setel streaming bisa sampai sini suara azannya. Kan teknologinya sudah hebat. Yang dipakai patokan ya jam atau waktu subuh itu sudah manjing, sudah datang, berarti stoplah kita sahur. Sehingga yang dimaksud mengakhirkan sahur itu adalah menyiapkan dengan baik sahurnya supaya ketika akhir sahur itu kita sudah nyantai, sudah siap, sudah rapi, sudah bersih, sudah siap melaksanakan sholat subuh. Itu ya mengakhirkan sahur. Jadi jangan terlalu jam 1 jam 10 bengi sisan sak durunge turu tak sahur, itu bukan sahur namanya. Makan pagi itu sarapan jam 10 malam ya. Terus itu kaidah sahur yang kedua. Terus yang ketiga doa. Jangan lupa sahur itu waktu yang mustajab. Doa sama Allah semua keinginan kita. Ya Allah, seperti Mas Ian kemarin, ya Allah, saya ingin jodoh orang Ponorogo ya Allah. Oh tenanan itu doa terus. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga terus sampai akhir Ramadan. Insya Allah Allah kabulkan. Stajib lakum. Ya, apa yang kalian minta akan dikabulkan oleh Allah. Atau Rehan baca pengen Fortuner, ya Allah dikabulkan. Urusan apapun, yang penting serius ya, tidak untuk bercandaan ya, karena itu waktu-waktu yang mustajab. Itu yang ketiga sahurnya ya. Terus yang keempat tentang metodenya. Kalau Rasulullah teknis makannya. Kalau Rasulullah itu katakanlah pakai kurma 3 butir ganjil, terus ditutup air putih hangat, kadangkala adonan air rendaman kurma, atau kadangkala beliau makan dengan bubur gandum ya, roti semacam itu, sehingga simple, makan selesai berdoa siap-siap subuh. Nah kalau keluarga kita tengkleng, gudeg ceker, apa meneh, makanan kalau nggak nasi nggak kenyang itu ya. Atau makanan apa sehingga perlu persiapan matang, ya sudah tetap dipersiapkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan sahur. Kalau saat makan terus azan berkumandang bagaimana? Apa kudu diutah-utahke? Berapa? Yang sudah dalam perut, yang sudah dalam mulut itu lanjutkan ditelan. Terus halal, syah puasanya. Tapi yang ada di tangan jangan dimasukkan mulut lagi. Letakkan. Doramu beno Mas. Mas, Pak. Ya udah, uzur berarti.
dikuat-kuatkan sampai waktu berbuka. Kalau sampai siang ternyata kepayahan nggak kuat, ya batalkan untuk qadha. Kalau nggak kuat beneran ya. Kalau sekedar bercanda-bercanda ya jangan. Lanjut ya. Itu bab sahur harus diakhirkan untuk mengambil kesempurnaan sahur, kecuali ada uzur. Terus berikutnya untuk kaidah puasanya, jangan sampai kita menyepelekan hal-hal yang membuat puasa kita rontok pahalanya, sehingga yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga. Contoh paling sepele, suka bikin status gambar es teh. Wah, wih sepele Pak Yanuri, ya Allah, saya saja sampai kepingin minum itu. Nah, itu artinya kita melakukan perbuatan yang sepele sebetulnya, tetapi bisa jadi orang yang melihat itu kadar keimanannya tidak sama dengan kita. Ngilor-ngilor, stres, aduh ya Allah. Sampai ada perumpamaan, saya lihat kecoa kayak mau makan kurma, Pak. Itu kan kebangetan kalau kita sampai demikian ya. Terus yang kedua, contoh lagi, mengumbar hal-hal yang sebetulnya tidak patut kita umbar ya. Foto-foto yang membuat orang lain pingin, terus menggiring kita ke kemaksiatan, itu jangan. Terus jalan sepelanya apalagi untuk pemuda-pemudi nih ya, jangan menggunakan, yang ketiga, jangan menggunakan konsep, ini bukan hadis ya, konsep ibadahnya orang berpuasa termasuk di dalamnya orang yang tidur. Tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Itu boleh digunakan untuk motivasi beribadah di bulan Ramadan, tetapi jangan digunakan untuk hukum tidur dalam puasa Ramadan. Kalau gitu saya habis subuh terus bismika Allahumma ya wa bismika amut, rampung antek duhur terus bismika Allahumma ya bismika amut, tidur terus ngomong ibadah ya. Sebagai pemuda-pemudi penerus generasi muslim ya jangan. Rasulullah saja bahkan melarang kita tidur setelah subuh, apalagi setelah sahur. Pencernaan kita sedang bekerja, jangan diajak tidur. Gunakan aktivitas yang ringan. Sampai 5 jam awal perut kita itu nanti isinya mencerna, sehingga tidak akan lapar dan haus kalau tepat sahurnya. Kalau sahurnya bakso, es teler, terus tidak minum air putih hangat, ya jadi masalah. Oke, koneksi terputus ini, sekarang masuk lagi. Ya kita unlimited ya. Jadi setiap 1 jam ada apa namanya, pembatasan atau informasi. Bagi anak-anakku yang terlanjur terlogout, silakan login lagi di Google Meet, insya Allah masih bisa masuk. Kalau yang di YouTube insya Allah masih aman guys tadi. YouTube aman ya, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan tadi yang ke puasa ya. Jangan suka tidur-tiduran yang berlebih-lebihan, kecuali memang dalam pencapaian yang amat sangat. Contohnya, jangan sampai bulan Ramadan dengan bulan 11 lainnya itu berbeda karakter pekerjaan kita atau kerjaan kita atau kegiatan kita. Jadi kalau di bulan Sya'ban, bulan Dzulhijjah, kalau bulan Masih, bulan Januari, Februari, bulan Desember itu kita kok ya kuat kerja, kuat belajar, wirawiri, ngantara dan seterusnya. Jangan sampai kebiasaan itu juga berhenti hanya gara-gara kita puasa. Aku puasa Pak, kuat keterkan adik bapak we. Berarti itu enggak sip. Berarti kita menafikan hikmah dari puasa. Sehingga ketika bekerja, berkegiatan seperti bulan-bulan lainnya kok kita terus capek, terus ketiduran, maka sebetulnya tidurnya kita dalam kegiatan itulah yang bernilai ibadah, bukan tidur yang dibuat-buat tidur tenanan, nganggo kemul, nganggo bantal lempu, ya, tidur terus, ya itu bukan ya. Gitu, anakku satu langsung yang keempat berarti proses terakhir. Jadi orang itu kalau sudah niat harus ada proses atau ikhtiar, baru ada tawakal. Tidak boleh potong kompas, tidak boleh shortcut. Berniat langsung tawakal itu nggak boleh, nggak ada itu kaidahnya dalam Islam. Contoh, saya besok mau ujian kenaikan, terus saya berdoa sama Allah malam harinya, ya Allah ya Robbi, mudahkanlah ujian saya besok supaya saya dapat nilai baik. Terus orang belajar nunggu hasilnya. Nah itu namanya kita melewati satu proses ikhtiar, ibadah, namanya ikhtiar. Oh, engkau nih Allah ngasih saya nilai 2, ya alhamdulillah, harus takdir. Nilai 10, ya alhamdulillah, takdir. Gak bisa.
karena kita belum melewati ikhtiarnya. Tawakal itu kita lalui kalau sudah ikhtiar sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku, kita masuk ke yang berbuka. Berbuka itu anjuran Rasulullah adalah menyegerakan berbuka. Tapi kalau sudah masuk waktunya, orang asar terus menyegerakan, katanya harus menyegerakan Pak. Nah, tidak boleh. Jadi kalau adzan berkumandang kita tahu sudah waktunya, jangan ditunda-tunda hanya karena alasan saya iki jek penak main game. Saya iki ngobrol-ngobrol apa ngabuburit jek nyaman, atau saya aku tak sholat maghrib, saya lagi buka, lagi membatalkan. Itu salah. Walaupun sholat maghrib itu hukumnya wajib. Ya, sehingga kaidahnya ketika tahu itu sudah waktunya berbuka langsung kita batalkan. Ya, lebih baiknya adalah membatalkan dengan yang manis-manis, minum air putih hangat atau buah-buahan atau apapun itu. Setelah batal baru kita berdoa sama Allah. Nah, sekarang yang bisa melafalkan doa setelah kita membatalkan puasa lancar bagus tunjuk jari. Ini kali ini hadiah. Silakan. Oke, Yan, langsung aktifkan mic-nya. Sultan juga. Pink suit. Oke, Yan sekarang ya masuk menang Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau bisa artinya hadiahnya tetap isi. Oke, dengarkan ya teman-teman, ulangi Mas Yan yang keras. Zabat dzama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kita pakai pedoman yang itu ya. Jadi setelah membatalkan, jadi mau ngambil kurma, mau estelat kayak kurma, degan dan seterusnya, yang penting bukan ngudut. Nah, udut rasa dongo. Enggak usah membatalkan puasa pakai udut ya. Mas apa? Mas Sultan? Ya, betul nih ya. Mas siapa? Jangan membatalkan puasa pakai udut, kebangetan kalian ya. Kebangetan yang udut maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim ya, basmalah saja sudah masuk ke dalam keutamaan membatalkan. Ambil yang mau membatalkan, kita makan dulu selesai. Dzabal dzama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Lalu yang kalau pakai doa sebelum buka ya gimana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqa aftartu dan seterusnya. Monggo, yakin yang mana. Yang penting sudah ada kaidahnya ini. Pak Iqbal contohkan bismillahirrahmanirrahim, kita batalkan, setelah itu doa dzabal dzama'u dan seterusnya. Pak Suryan ini Mas Yan dapat hadiah ya? Satu. Ya. Terus setelah membatalkan langsung kita bersegera untuk melaksanakan sholat maghrib yang laki-laki berjamaah. Setelah selesai sholat maghrib baru kita melanjutkan berbuka iftar yang kedua. Tetapi tetap dengan kaidah jangan berlebih-lebihan, jangan sampai kekenyangan karena masih ada yang wajib berikutnya. Ya. Wis esteler, buduk ceker, tengkleng baru cek tando apa cemilan-cemilan ya. Lanjut. Jadi itu kaidah berbuka, jangan sampai kita melupakan hal yang wajib dan yang ditunggu sama Allah. Apa? Berdoa. Setelah doa membatalkan tadi tambahkan doa yang kita inginkan sama seperti waktu sahur tadi. Sama boleh, lebih baik boleh supaya terus-menerus kita sampaikan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mengabulkan doa kita ya. Doa terus selama Ramadan istiqomah. Waktu sahur dan waktu berbuka. Monggo mulai hari ini kalau ada yang belum suka berdoa di saat 2 saat itu, mulai nanti segera dieksekusi. Ya cuman doa kok, kita nggak mauan kebangetan. Terus kaidah berbuka selanjutnya, jangan sampai kita meninggalkan yang wajib hanya perkara sunnah dan kadang-kala sunnahnya itu kita buat-buat. Contoh, teman-teman kalau kencan dengan teman-temannya untuk berbuka puasa, itu besok undangannya diganti. Wa fiikum barakallah, jazakumullah khairan. Jadi besok undangan berbuka diganti judulnya undangan sholat maghrib berjamaah bersama di bulan Ramadan gitu. Jadi kalau undangannya sholat maghrib kan berarti di dalamnya ada buka wong di bulan Ramadan.
Tapi kalau undangannya berbuka tok, kadang-kala itu yang ditakutkan. Tempatnya wis rame, engko ijik ngabuburit bareng-bareng, ngobrol ngalor ngidul, terus engko tempat salate ora enek pun ya sempit dinggo wong telu wis kebak. Akhirnya kita ya wis engko salate keri ning omah. Enggak nyampe waktu isya itu cepet sekali, sehingga kadang-kala kita gagal melaksanakan yang utama gara-gara memaksakan diri untuk ngabuburit. Nah, apalagi ngabuburit yang anfaedah. Nah, itu ya, hati-hati dengan produk buka bersama. Walaupun untuk meningkatkan silaturahim, kualitas rezeki bertambah, tapi ya kita jangan meninggalkan yang utama. Ya besok kalau mengadakan ngabuburit di masa pandemi, hati-hati ya. Schedule-nya yang tepat, jangan meninggalkan sholat maghrib berjamaahnya. Mungkin kaidah fikih puasa kita yang ringan itu sahur, proses dan berbuka. Jika ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian, silakan boleh ditanyakan di Google Meet boleh, di YouTube juga boleh, monggo. Atau di luar hikmah yang kita pelajari ini tadi juga boleh. Pak, saya ini kalau sikat gigi boleh enggak di tengah-tengah hari? Boleh, selama tidak sikat giginya enggak diisap terus, boleh. Atau Pak, ini saya muntah itu gimana? Kalau muntahnya disengaja ya batal, atau disengaja muntah supaya batal lah, itu juga nggak boleh. Kalau muntahnya karena sakit dan sakitnya bisa ditanggulangi, dikendalikan, aman, lanjutkan puasa. Rasulullah udah rutin bersiwak menjelang sholat ya, tapi pakai kayu siwak itu ya. Mungkin kejadiannya beda dengan kita yang pakai odol. Membersihkan gigi kan karena giginya kotor toh ya. Jadi kalau pada sahur kan kita sikat gigi, ya udah itu bisa menjaga kita sampai maghrib sebetulnya. Wudu sama saja, siwak dengan kumur-kumur. Kaidah wudu kan ada sunnah kumur-kumurnya. Lah piye no iki? Kalau saya kumur-kumur mesti telan terus sih Pak. Nah itu sengaja nih mesti ketelan terus. Boleh berkumur-kumur membersihkan rongga itu boleh karena ada kaidah wudunya. Tetapi jangan dimanfaatkan di sisa-sisa kesidik ngono ya, jangan ya. Tapi mau nggak mau tetap kerasa Pak. Ya sudah, alhamdulillah disyukuri. Nah kalau wudu memang harus kumur-kumur kan. Apalagi wudunya bau ya, mulutnya bau sekali. Untung sekarang pakai masker ya. Kalau enggak kan, langsung seruangan bau. Mungkin gitu, kumur-kumur itu perlu. Bersikat gigi ketika mandi juga nggak masalah. Yang penting tidak kita sengaja ya. Sikatnya diumut terus, odolnya manis sok rasa stroberi ya, nggak boleh ya, sok kalah dengan anak kecil. Mungkin moga ada yang ditanyakan anak-anakku tentang fikih-fikih puasa. Oke, Mas Yan, iki Mas Yan terus, iki murid muhaya apa Mas Yan atau iki? Silakan, Mas Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya misal menemukan sesuatu dari hidung atau telinga dalam bahasa ini, misalnya bahkan musikan telinga menggunakan karakter sampai rasanya kayak Gatel-gatel, geli-geli gimana gitu? iya Pak, Posisi urgent karena kita memang rutin membersihkan tidak masalah ya. Sesuatu yang sudah rutin dilakukan itu tidak membatalkan. Tetapi kalau hanya karena ingin mencoba-coba terus memasuk-masukkan terpinak terus digeli-gelikan terus, ini jadi makruh. Sesuatu yang tidak pantas kita lakukan, mending jangan. Tetapi kalau secara hukum mutlaknya segala macam yang masuk mulut itu membatalkan puasa. Terus segala sesuatu yang keluar dari farji kecuali berak ya, buang air kecil dan berak, apa ya saya nyebutkan apa ya namanya, ya begitulah. Mungkin yang cowok-cowok udah paham, itu juga membatalkan puasa. Yang membatalkan itu sakit yang sangat tidak kuat kita tanggung, atau rusak safar sehingga kita bisa mengkodok puasa kita. Selain itu, untuk kesehatan dan untuk kepentingan khusus dan tidak disengaja atau disengaja karena memang formatnya demikian, itu diperbolehkan. Bahkan suntik obat pun diperbolehkan kalau memang itu dibutuhkan oleh dia. Oh itu tanya, Assalamualaikum Pak, ini saya tanya karena teman saya.
kalau udah besar umurnya sekitar sama puasa setengah hari itu nanti itu puasanya sah apa Rion? Oh, puasa beduk kita berarti kayak Ustaz Chandra suka puasa beduk. Ustaz Chandra itu jangan dicontoh. Kalau kalian ya puasa ngasar dong, jangan puasa beduk. Puasa ngasar, puasa beduk, puasa sapi itu pelajaran yang diberikan oleh orang tua kita zaman dulu untuk melatih anak-anak yang belum balik untuk berlatih puasa. Jadi takutnya anak 6 tahun pingin ikut puasa, pingin. Tapi kita kasih pelajaran, yuk puasa beduk dulu, nanti pas adzan zuhur kita berbuka. Tapi bapak ibu jangan ikut berbuka. Mbak Raihana di melu puasa beduk, ya nanti kita zuhur berbuka, Mbak Raihana jangan ikut berbuka. Karena apa? Syaratnya berpuasa sudah wajib untuk berpuasa Ramadan adalah sudah balik. Kalau yang laki-laki sudah kencing manis, sudah mimpi basah. Dan kalian semua yang laki-laki sudah paham yang saya maksud, Iqbal maksud. Kalau yang perempuan sudah haid ya, sudah menstruasi. Kalau sudah ada tanda itu berarti hukumnya wajib, tidak boleh pakai latihan-latihan lagi. Latihan beduk, latihan ngasar itu udah nggak boleh. Hukumnya sudah wajib. Dan kalau sudah wajib itu tidak bisa digantikan kecuali uzur. Uzurnya apa? Menstruasi, safar, sakit yang sangat payah, tua renta, tidak mampu makan dan seterusnya, maka harus mengqadha atau fidyah. Nah kalau kasusnya temannya Mbak Irahna berarti itu harus qadha. Kalau belum tahu ilmunya harus qadha. Katakanlah 3 hari kemarin ternyata dia sudah balik seusia Mbak Raihana kok nganggo poso beduk. Nah setelah ini Mbak Raihana harus kasih tahu, wah itu berarti yang 3 hari kemarin harus diqadha loh. Qadha itu diganti di hari lain selain Ramadan. Nah hari ini dan seterusnya wajib sampai maghrib berkumandang. Begitu ya Mbak Raihana, semoga bermanfaat. Oke, kita tutup. Ada satu lagi tadi Pak Iqbal kasih kesempatan. Tadi yang mau tanya ceklik. Nggih. Monggo. Nggih. Nanang Safiki, ibunya kayak niki yang tanya. Ya, monggo. Dipersilahkan. Sudah ya? Tidak ada ya? Karena sudah lebih 14 menit. Insya Allah kita bertemu besok hari dengan materinya Pak Chandra tentang taruh. Nanti Pak Chandra tadi yang suka puasa beduk tadi loh anak-anak, itu nanti akan bercerita tentang kehebatan pemuda-pemuda muslim supaya kita itu ikut termotivasi seperti beliau-beliau, pemuda-pemuda, para sahabat tabi'in supaya kita semangat ya. Nanti ada banyak sekali, Jubair, ada monggo. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Chandra. Nanti besok ditanya, Ustaz, Pak Chandra itu apa suka puasa beduk? Iya. Oh ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya kembali Pak, hukum menghalukan lawan jenis. Menghalukan itu gimana ya? Halu itu tuh. Halu-halu zaman sekarang apa Pak Surya? PHP. Saya sebentar. Mas mau menerangkan menghalukan itu gimana? Halusinasi itu kayak berharap yang berlebih. Oh, alah menghalusinasikan lawan jenis. Contohnya gimana sih? Aku ya bingung ini. Nah, gimana maksudnya Mas? Membayangkan? Ya, membayangkan. Nek guru membayangkan yo jenenge membayangkan akan negatif ya Pak ya. Janganlah. Lihat foto cewek cantik aja dilarang loh, apalagi membayangkan. Kalau sampai membayangkan lawan jenis berarti membayangkan mungkin ya tidak gitu. Cewek cantik berjilbab itu kita bayangkan saja berbahaya kok ya.
iki nek jilbabe dibuka rambutnya keriting apa orang. Wah, berbahayanya sampai nanti ke arah sana dan seterusnya. Ya mending nggak usah lah, bayangkan yang baik-baik saja. Kalau memang nggak bisa kok isinya kayak gitu, ya ngegame bae lah, tapi ngegame yang bermanfaat. Daripada ngegame dan membayangkan, yo tadabbur Quran, baca Quran, ikut online kajian itu, atau pergi ke masjid lah. Ngapain pergi ke masjid, Pak? Ya jangan tidur ya, ikut sholat jamaah terus ikut kajian yang ada di situ, terutama menjelang berbuka. Wah sudah beli, yang tanya tambah terus. Pak, saya mau tanya apa yang dimaksud dengan puasa yang sia-sia? Nah, pertanyaan yang bagus Mbak Sania Farida. Ini yang mana Sania Farida? Yang renang itu? Renang. Bukan. Oh bukan ya? Farida terus bukan. Oh bukan ya. Saya mau tanya apa yang dimaksud dengan puasa yang sia-sia? Puasa itu dua. Satu, puasa untuk menahan lapar dan dahaga, dan yang satunya puasa untuk meningkatkan kualitas ibadah kita atau kualitas puasa kita dan ibadah-ibadah di dalamnya. Jadi kalau menahan itu bisa menahan amarah, sabar, terus mengajak kebaikan dan seterusnya. Sehingga akan muncul puasa yang sia-sia kalau puasanya itu tidak ada peningkatan kualitas ibadahnya sama sekali. Atau gur lapar dan dahaga, kata Rasulullah, jikalau kamu berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, berarti kita puasanya hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Ya, ijik suka nesu-nesu, bahkan meninggalkan sholat. Akan sia-sia puasa orang yang puasa Ramadan tetapi tidak melakukan sholat di dalamnya. Dan ngapain ya? Padahal sebelum ibadah sholat, ibadah puasa itu ada ibadah sholat. Ternyata saat puasa masih suka nyolongi duitnya wong tuane. Saat puasa ijek suka ngerasani gurune. Pak Chandra kok senengnya galak tenan. Pak Suryan senengnya ijek koyo ngono. Atau apa amalan-amalan yang membuat pahala puasa kita berkurang, sehingga yang dimaksud sia-sia, pahala yang kita kumpulkan selama puasa satu hari itu bisa jadi dihanguskan oleh Allah, dan yang kita dapatkan hanya sekedar lapar dan dahaga. Begitu Mbak Sania Farida, semoga kita semua tidak menjadi bagian dari golongan orang-orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Mari kita buka suaranya semua. Pak Iqbal mau jawab, mau mengucapkan salam. Silakan kalian jawab salam dengan serentak, bagus, keras ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.